Kenapa mentalmu gampang drop? Yuk pahami dan perkuat diri. Hai guys, balik lagi bareng gue di vlog kali ini. Jujur aja nih, siapa di sini yang sering ngerasa mental gampang drop? Baru dikit ada masalah, langsung down. Dikit-dikit overthinking. Nah, kalau kamu relate, berarti kamu di tempat yang tepat. Karena hari ini, kita bakal ngebedah abis kenapa sih mental kita kok gampang banget goyah, dan yang paling penting, gimana cara nge-boost lagi biar jadi lebih tangguh. Apa aja sih efeknya kalau mental gampang drop? Coba deh kita jujur, kalau mental lagi nggak oke, apa sih yang terjadi? Pertama, pasti produktivitas jadi ambyar. Mau ngerjain tugas, kerjaan, atau bahkan sekedar beberes kamar, rasanya berat banget kan? Bawaannya mager melulu, fokus buyar, ide pun macet. Terus, hubungan sama orang lain juga bisa ikutan kena. Jadi gampang sensi, baperan, atau malah jadi sering narik diri dari pergaulan. Yang tadinya suka nongkrong, jadi betah di kamar sambil scroll media sosial tanpa tujuan. Lama-lama jadi ngerasa kesepian, padahal banyak teman. Yang gak kalah parah, kesehatan fisik juga bisa terganggu. Gampang sakit kepala, susah tidur alias insomnia, atau malah pola makan jadi berantakan. Udah stres pikiran, badan ikutan gak enak. Lingkaran setan banget kan? Intinya, dampak dari mental yang gampang drop ini bisa ngancurin banyak aspek hidup kita. Dari karir, pertemanan, sampai kesehatan. Serem juga ya? Nah, sekarang kita bahas akar masalahnya. Kenapa sih mental kita sering ngedrop? Ada beberapa faktor nih guys. Tekanan ekspektasi tinggi. Di era sekarang, kita sering banget kena tekanan buat jadi sempurna. Dari sosial media yang isinya highlight real orang, sampai ekspektasi dari diri sendiri atau orang tua. Kalau nggak sesuai, langsung deh self-doubt menyerang. Padahal nggak ada yang sempurna kok. Kurangnya istirahat dan me time. Siapa di sini yang jadwalnya padat banget? Kerja, kuliah, organisasi, hangout, tapi lupa sama yang namanya istirahat cukup atau me time buat diri sendiri. Otak kita tuh butuh jeda, butuh recharge. Kalau dipaksa terus, ya pasti protes, salah satunya dengan jadi gampang drop. Terlalu fokus ke hal negatif. Coba deh jujur, pas ada masalah, kita cenderung mikirin yang jelek-jeleknya aja atau malah overthinking skenario terburuk. Ini namanya negative self-talk. Padahal pikiran positif itu penting banget buat boosting mental kita. Kurangnya keterampilan mengelola emosi. Kita sering diajarin banyak hal di sekolah, tapi jarang banget diajarin cara ngelola emosi. Gimana cara marah yang sehat, gimana ngadepin kecewa, atau gimana nerima kegagalan. Akibatnya, pas emosi negatif datang, kita jadi nggak tahu harus gimana. Terus mental jadi down. Gimana cara perkuat mental biar nggak gampang drop? Oke, udah tahu dampaknya, udah tahu penyebabnya. Sekarang waktunya ke bagian yang paling penting, solusi. Gimana sih cara biar mental kita nggak gampang drop lagi? Ini dia beberapa hack yang langsung bisa kamu coba. 1. Kenali dan terima emosimu. Pertama, jangan takut buat ngerasain emosi. Kalau sedih, ya sedih aja. Kalau marah, ya marah aja. Tapi salurkan dengan cara yang sehat ya. Jangan dipendem atau pura-pura kuat. Validasi emosimu sendiri. It's okay not to be okay. Dengan mengenalinya, kita jadi lebih mudah buat ngatasinya. 2. Batasi paparan hal negatif, termasuk medsos. Coba deh, mulai sekarang, pilih-pilih apa yang kamu konsumsi, terutama dari media sosial. Kalau ada akun yang bikin kamu insecure atau negative vibes, unfollow aja. Gak usah mikir 2 kali. Hidup kita terlalu berharga buat disuguhi hal-hal yang bikin mental rusak. 3. Fokus pada hal yang bisa kamu kontrol. Seringkali kita stres karena mikirin hal-hal di luar kendali kita, kayak omongan orang, cuaca, atau keputusan orang lain. Stop! Fokus aja pada apa yang bisa kamu kontrol. Misalnya, reaksi kamu terhadap suatu masalah, atau usaha yang bisa kamu lakukan. Ini bikin kita nggak gampang frustasi. 4. Latih keterampilan pemecahan masalah. Kalau ada masalah, jangan langsung panik. Coba deh ambil napas dalam-dalam, terus pikirkan langkah-langkah konkret buat ngatasinya. Mungkin bisa dimulai dari yang paling kecil. Bertindak itu lebih baik daripada cuma mikir dan diam. 5. Jangan lupa apresiasi diri dan lakukan me time. Sesibuk apapun selalu sisihkan waktu buat diri sendiri. Lakukan hal yang kamu suka. Entah itu baca buku, dengerin musik,
olahraga, aku cuma rebahan sambil nonton film. Dan yang paling penting, apresiasi dirimu sendiri. Sekecil apapun pencapaianmu hari ini, celebrate it. Itu bikin mental jadi lebih kuat. 6. Cari support system. Terakhir, jangan sungkan buat cerita ke orang yang kamu percaya. Bisa teman, keluarga, pacar, atau bahkan profesional kayak psikolog kalau dirasa udah overwhelmed banget. Kamu nggak sendirian. Punya support system yang kuat itu penting banget buat ngejaga mental tetap stabil. Nah, itu dia guys pembahasan kita tentang kenapa mental gampang drop dan gimana cara nguatinnya. Ingat ya, mental toughness itu bukan berarti nggak pernah ngerasa sedih atau takut. Tapi gimana caranya kita bisa bangkit lagi pas lagi jatuh, itu yang penting. Yuk, mulai sekarang kita sama-sama belajar buat lebih peduli sama kesehatan mental kita. Karena mental yang kuat bakal bawa kita lebih jauh. Kalau ada insight atau pengalamanmu, yuk share di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya, biar nggak ketinggalan tips-tips seru lainnya. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Stay strong!